Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-hadis. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu yang luang, sehingga kita bisa diberikan Allah kesempatan untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Karena dasar daripada mencari ilmu itu adalah wajib. Seperti hadis yang tadi dibacakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, tanpa terkecuali. Jadi laki-laki maupun perempuan, hukum daripada mencari ilmu adalah wajib. Karena memang apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan tanpa didasari dengan yang namanya ilmu, sia-sia, atau mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata yang sekarang masih bisa Allah berikan melihat, telinga masih Allah berikan bisa mendengar, mulut Allah masih berikan kita bisa berbicara, badan masih Allah berikan kesehatan, ruh masih ada di dalam jasad, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita kemuliaan, Allah berikan kita ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang lebih penting daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada seorang ulama sufi perempuan, Siti Rabi'ah Al-Adawi, mengatakan, kalau misalkan aku beribadah karena aku takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Tapi kalau misalkan aku beribadah karena ingin masuk surga, masukkanlah aku ke dalam neraka. Aku ibadah karena berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, apapun yang kita lakukan, hal positif diniatkan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau misalkan kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitung. Sering saya jelaskan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitung. Jadi saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang di bulan puasa ini terkhusus dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beres ayat ini, lanjut daripada ayat selanjutnya. Akhir daripada ayatnya mengatakan la'allakum tashkurun. Lanjut lagi la'allakum tashkurun. Jadi maksudnya puasa itu ternyata untuk supaya kita bertakwa. Sesudah takwa apa? Belajar bersyukur. La'allakum tashkurun. Kita pandai-pandai bersyukur. Bersyukur atas apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena ibadah yang kita lakukan tidak akan cukup untuk mengganti daripada pemberian Allah kepada kita. Kita belajar sadar diri, kita belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada
tema manfaat waktu muda atau manfaat di usia muda. Jadi di usia muda ini apa sih manfaatnya, atau kita harus memanfaatkannya itu seperti apa? Jangan sampai ketika usia muda, waktu muda kita sia-siakan seperti itu. Kita mulai pembahasan kali ini dari satu pepatah atau satu buah pepatah. Pepatah yang insya Allah amat baik, yang harus kita telah tercermati. Pepatah ini bunyinya, berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah kamu di waktu sore, dan istirahatlah kamu di waktu malam. Berpikirlah kamu di waktu pagi. Maknanya adalah kita disuruh untuk belajar. Jadi ketika pagi hari kita belajar. Tapi makna di sini bukan pagi hari yang pagi hari, tapi pagi hari di sini maksudnya ketika kita hidup itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah belajar. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan tidak lepas daripada belajar. Tidak terlepas daripada yang namanya ilmu. Ya, berpikir di waktu pagi. Maknanya adalah kita harus belajar. Jangan pernah kita lelah dengan yang namanya belajar atau capek dengan yang namanya belajar. Imam Syafi'i mengatakan ketika seseorang dia tak tahan dengan penatnya belajar atau capeknya belajar, maka dia harus menanggung daripada pahitnya kebodohan. Di sini kita harus banyak belajar. Dimanapun kapanpun kita bisa belajar. Walaupun lebih utama ada bimbingan daripada seorang guru. Gitu. Lanjut, bekerjalah di waktu siang. Maksudnya apa? Amalkan. Pengamalan. Jadi ketika kita sudah belajar, amalkan yang sudah kita pelajari sedikit demi sedikit. Karena hal yang sedikit, ilmu sedikit, lalu diamalkan itu lebih utama daripada kita mempunyai ilmu yang luas tapi tidak ada pengamalan di situ. Diamalkan. Sesudah kita belajar, amalkan. Lalu makanlah di waktu sore. Maksudnya apa? Nikmati. Nikmati apa yang kita kerjakan. Nikmati apa yang kita jalani. Sesudah kita belajar, sesudah kita mengamalkan daripada apa yang kita pelajari, nikmati apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, syukuri. Supaya apa? Supaya datang daripada keberkahan. Itu maksudnya. Jadi sesudah bisa dinikmati. Lanjut, istirahatlah kamu di waktu malam. Maknanya apa? Beristirahat dengan tenang. Sesudah orang itu belajar, ketika hidup dia akan belajar. Mau tidak mau dia harus belajar. Sesudah itu dia mengamalkan apa yang menjadi pengetahuan dia atau apa yang sudah dia pelajari, dia amalkan. Sesudah itu dia nikmati hasilnya. Tapi ingat, ada hidup, ada mati. Jadi maksud di sini itu istirahatlah kamu dengan tenang. Ketika kita meninggal itu kita tenang. Karena apa? Karena semasa hidup kita sudah melakukan hal yang terbaik. Jangan sampai kita hidup itu hanya sekedar numpang lewat saja. Tidak ada maknanya, tidak ada kesannya, atau tidak ada bekasnya. Ketika seseorang meninggal, dia tidak dikenal karena memang dia tidak memiliki karya atau dia tidak memiliki kontribusi dalam hidupnya. Jangan sampai seperti itu. Orang yang baik adalah ketika dia mati, ada orang yang tahu bahwa dia pernah hidup. Setidaknya dia pernah membuat suatu karya, atau setidaknya dia pernah melakukan hal kebaikan. Dari apa? Yang pertama, belajar. Sesudah belajar, mengamalkan. Karena kedua ini sudah kita lakukan, kita akan menikmati daripada hasilnya. Di dunia maupun di akhirat, insya Allah memberikan. Yang penting niat kita
kita belajar, kita amalkan, kita nikmati hasilnya. Ketika kita meninggal, kita bisa beristirahat. Orang banyak mendoakan kepada kita. Seorang guru yang ketika dia menyampaikan ilmu, terutama ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu kebaikan, orang yang mendengarnya itu dia mengamalkan daripada ilmu yang diberikan oleh gurunya, dia mengamalkan menjadi sebuah kebaikan. Ketika gurunya itu meninggal, gurunya itu akan mendapatkan daripada kebaikan apa yang dilakukan oleh muridnya. Maka dari itu kita belajar, senantiasa harus punya cita-cita menjadi seorang guru. Walaupun mungkin bukan guru seperti guru biasa, kita di rumah pun bisa menjadi seorang guru. Ketika seorang ibu itu al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anaknya. Maknanya apa? Madrasah itu sekolah itu tempat pendidikan. Maknanya apa? Seorang ibu itu walaupun dia bukan seorang guru di sekolah, dia guru bagi anaknya. Ketika anaknya bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh ibunya, maka ibunya pun dapat daripada apa yang dikerjakan oleh anak. Ketika anak itu berbuat baik atau melaksanakan hal-hal yang baik, ketika anak itu belum diwajibkan untuk puasa, orang tuanya menyuruh untuk puasa, puasanya tamat atau puasanya selesai, puasanya baik, maka pahala anak yang tadi yang dia belum masuk kepada hukum yang diharuskan untuk puasa karena belum balik, maka pahala yang tadi anak itu kerjakan datang kepada ibu, datang kepada orang tuanya, atau masuk kepada orang tuanya, sampai kepada orang tuanya. Yang penting itu. Jadi harus kita menginginkan bahwa kita harus menjadi seorang guru untuk siapapun. Seperti itu. Jadi apapun yang kita tahu, apapun yang kita bisa kerjakanlah, lakukanlah. Supaya apa? Supaya ada manfaatnya. Mungkin tidak sekarang, boleh jadi nanti. Mungkin tidak nanti, boleh jadi kapanpun kita membutuhkan. Karena ketika kita membutuhkan, Allah akan berikan. Kita tiap hari berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta ini, minta itu, ya Allah, minta ini, minta itu, ya Allah, minta ini, minta itu. Tapi ketika kita berdoa, apakah langsung semua Allah kabul? Apakah Allah tidak kabul? Allah semuanya kabul. Tapi di kabul di situ bisa Allah ganti lebih baik untuk kita, atau bisa Allah simpan dulu. Ketika kita butuh atau lebih membutuhkan, baru Allah kasih. Maka dari itu, yuk kita belajar, yuk kita mengamalkan, ayo kita menikmati daripada hasil yang kita kerjakan, supaya mendapatkan daripada hasil yang maksimal untuk kita hidup di dunia dan di akhirat. Jadi masa muda ini harus kita jalani, harus kita benar-benar perjuangkan, karena tidak akan kembali. Waktu tidak akan bisa kembali. Ketika uang kita habis, kita mungkin bisa mencari, tapi ketika ilmu yang habis atau waktu yang habis, maksudnya waktu yang habis, waktu yang terlewat begitu saja tanpa ada maknanya, tanpa kita mengisi dengan hal-hal yang baik, maka sia-sia, maka rugi. Seperti itu. Dalam Al-Quran dikatakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Banyak orang yang merugi, kecuali apa? Orang yang bertakwa, dia yang bisa mengamalkan ilmu. Nah, di sini kita membahas daripada manfaat waktu muda, manfaat waktu muda. Maka dari itu kita belajar, kita senantiasa mencoba hal-hal yang baik, jangan sampai mubazir waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Manfaatkan waktu yang sekarang Allah berikan, jangan sampai kita tunda-tunda. Karena kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika seseorang ingin mengerjakan sesuatu, lalu dia
menunggu daripada waktu yang luang, padahal waktu itu pun dia bisa mengerjakan, maka itu adalah salah satu kebodohan. Maknanya di sini adalah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bodoh, yang menunggu daripada waktu yang akan datang, padahal boleh jadi waktu yang akan datang itu atau waktu yang kita nantikan itu tidak datang kepada kita. Jadi manfaatkan waktu yang Allah berikan. Manfaatkan usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Yang kedua, manfaatkan waktu sehat sebelum datang sakit. Jadi ketika kita sehat, ayo ibadah. Ketika kita sehat, yuk kita belajar. Jangan sampai kita menunda-nunda yang akhirnya datanglah sakit kepada kita. Datanglah sakit kepada kita. Gunakan waktu sebaik mungkin. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Karena waktu itu tidak akan bisa terulang kembali. Ketika kita muda, ketika kita sehat, manfaatkan waktu itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal yang baik anak muda, waktu muda kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda yang tumbuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Selanjutnya, masa kayamu sebelum datang masa kefakiran. Jadi manfaatkan waktu itu. Ketika kita mempunyai sesuatu yang bisa menjadikan atau menjadi sebab itu menyelamatkan kita, kenapa kita tidak manfaatkan itu? Kaya itu bukan hanya material saja. Kita mempunyai sesuatu yang mungkin berlebih, atau mungkin kita melihat daripada orang ini tuh lebih daripada kita, dari segi dia tidak punya apa-apa, kita berikan. Manfaatkan. Sesudah itu, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Yang ini tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Mubazir, menyia-nyiakan waktu adalah hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dengan hanya sekedar melihat handphone saja, jangan hanya sekedar menonton TV saja, tapi gunakan waktu semaksimal mungkin, manage waktu semaksimal mungkin. Ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita bermain, ada waktunya kita megang handphone, ada waktunya kita berinteraksi dengan orang. Jadi manfaatkan. Sebaik-baiknya orang adalah dia bisa mengatur dirinya sendiri. Entah itu waktunya ini kapan, ini tuh apa, ini tuh apa. Jadi harus bisa belajar untuk memanage waktu. Yang terakhir adalah manfaatkan waktu hidupku sebelum datang ajal. Allah berikan ruh ke dalam tubuh kita, ruh bersemayam dalam tubuh kita, ruh ada dalam tubuh kita. Ketika Allah cabut, baru akan terasa nikmatnya ketika kita hidup. Kenapa kita tidak manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai kita menjadi seseorang yang di situ merugi karena memang kita tidak melakukan apapun yang Allah perintahkan semasa hidup kita. Jadi, yuk kita belajar, kita pahami, kita lakukan apa yang harusnya kita lakukan. Belajarlah di waktu muda supaya kita mempunyai bekal kelak tua. Dan amalkan apa yang kita pelajari supaya kita mempunyai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, manfaatkan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 hal ini, waktu muda, sehat, masa luang, masa kaya, dan waktu ketika kita hidup, barulah seseorang betul-betul mengetahui nilainya setelah kelima hal yang ini menghilang. Kita akan merasakan bahwa nikmatnya sehat, nikmatnya muda, nikmatnya waktu luang, nikmatnya kaya, nikmatnya hidup akan terasa ketika kita sudah tidak lagi merasakan hal tersebut. Dari itu kita belajar
hadis dikatakan masa muda adalah masa mencari jati diri. Mohon maaf, ini bukan hadis. Masa muda adalah masa mencari jati diri, masa membuktikan eksistensi, masa mencari perhatian, dan masa penuh dengan semangat dan goyah. Entah itu semangat dalam hal positif ataupun semangat dalam hal-hal yang negatif. Jauhi hal negatif. Jauhi hal negatif semaksimal mungkin. Walaupun mungkin kita boleh jadi tidak terhindar daripada hal negatif, tapi usahakan semaksimal mungkin kita coba arahkan hidup kita ke jalan yang lebih bermanfaat lagi. Seperti itu. Dalam hadis dikatakan tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabbnya sehingga ditanya tentang 5 perkara, 5 hal. Yang pertama tentang umurnya, dengan apa ia gunakan. Umur kita yang Allah berikan saat ini, Allah kasih kesempatan kita gunakan untuk apa? Allah akan tanyakan itu. Kedua, tentang masa mudanya, dia habiskan untuk apa masa mudanya? Jangan-jangan masa mudanya hanya dilakukan atau hanya dihabiskan untuk hal yang sia-sia saja, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, bahkan mubazir waktu. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena memang akan dipertanggungjawabkan. Usia muda akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana ia peroleh. Harta di mana ia peroleh, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita gunakan, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita mendapatkan harta? Di mana kamu bisa mendapatkan baju ini? Di mana kamu bisa mendapatkan apa yang kamu makan? Maka halal ataupun haram. Maknanya kita harus coba belajar dari sisi positif atau dari sisi syariat untuk bisa menghidupkan, untuk bisa mencari kesibukan atau untuk bisa mengisi waktu muda kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ilmu kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Harta kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ketika Allah tanya, kita bisa menjawab. Dan dalam apa harta itu dibelanjakan. Jadi ketika ditanya harta itu diperoleh dari mana, kemana kamu membelanjakan harta itu? Dan yang terakhir adalah tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui. Karena banyak orang yang dia belajar, dia mengetahui ilmu tapi dia tidak amalkan. Ini celaka orang. Lebih baik orang yang dia tidak tahu terus dia tidak mengamalkan karena memang dia tidak tahu. Tapi kalau misalkan dia orang yang sudah tahu tapi dia tidak mau mengamalkan, itu yang orang merugi. Tapi di sini konteksnya bukan saya menyuruh untuk kita tidak belajar ilmu, kita tidak mencari ilmu. Kenapa? Karena kita takut tahu dan kita tidak bisa mengamalkan. Jangan sampai seperti itu. Kita lakukan, kita belajar, kita mencari ilmu, kita amalkan. Harus ada niat untuk mengamalkan. Jadi kita belajar, yuk kita sama-sama benahi diri kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan, terutama masa muda kita. Digunakan untuk apa? Kamu kerjakan apa? Kamu lakukan apa? Kamu makan apa? Seperti itu. Jangan sampai masa muda kita belajar. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada hal yang lebih bermanfaat ketika masa muda adalah dengan belajar. Dan dalam hadis lain dikatakan ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah, dan di situ tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah orang atau seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara kita semaksimal mungkin belajar, kita semaksimal mungkin berikhtiar.
berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita putus asa dalam hal belajar. Karena ketika seseorang mempunyai hal yang mulia, dia ingin belajar, dia ingin menuntut ilmu, dia ingin mencari ilmu, dia ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin hidup. Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau ketika belajar daripada di Mekah, gurunya berkata, Imam Syafi'i, ilmuku sudah habis untukmu, kamu cari lagi guru lain, datang ke kota Madinah. Di kota Madinah pun Imam Syafi'i berangkat lagi ke Irak. Sebelum berangkat ke Irak, orang tuanya berkata seperti ini, ibunya berkata, Syafi'i, pergilah kamu mencari ilmu, pergilah kamu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, nanti kita ketemu di surga. Sampai pokoknya nih orang tua kepada anaknya, untuk apa? Untuk mencari ilmu anaknya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tumbuh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa mudanya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafiz Quran. 17 tahun beliau sudah menjadi guru mufti, guru besar. 17 tahun. Berangkat ke Irak. Di Irak beliau menjadi seorang alim ulama besar. Dan ada salah satu muridnya datang ke kota Mekah. Di Mekah itu dia berceramah. Murid Imam Syafi'i berceramah. Datang ibunya. Sedikit-sedikit itu Syekh tadi murid Imam Syafi'i, waqala bin Idris Asy-Syafi'i, waqala bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya heran, ibu Imam Syafi'i itu heran. Ya Syekh, siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Kata Syekh tadi dengan bangganya, itu guru saya. Dia orang alim. Beliau berada di Irak dan asalnya di Mekah sini. Kata ibunya, ketahuilah ya Syekh, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anak saya. Kaget Syekh tadi. Ini ibunya masih ada. Tapi Imam Syafi'i masih menuntut ilmu di Irak, mengamalkan ilmu di Irak. Kaget. Nah, ibunya berkata, ya Syekh, kalau Syafi'i ingin pulang, silakan pulang. Dengan bangganya Syekh tadi mengatakan kepada Imam Syafi'i, ya Syafi'i, aku berjumpa dengan ibumu menyuruh pulang. Wah, dengan gembiranya Imam Syafi'i, karena memang tadinya awalnya beliau mengatakan, Syafi'i, kamu mencari ilmu, kamu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, nanti kita ketemu di surga. Imam Syafi'i bergegas karena memang Imam Syafi'i orang alim, banyak yang cinta orang Irak terhadap Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i itu diberikan unta, banyak unta. Hampir seluruh penduduk Irak yang kaya raya itu memberikan unta beserta isi tunggangan daripada unta tersebut. Datang Imam Syafi'i beserta rombongan muridnya di perbatasan. Imam Syafi'i menyuruh salah satu muridnya untuk datang kepada ibunya untuk menyampaikan bahwa Imam Syafi'i telah sampai di perbatasan kota. Nah, ini adalah salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mau hendak kepada datang ke sebuah tempat atau pulang kampung istilahnya, kita harus menyampaikan dulu bahwa kita itu mau pulang. Jangan bikin surprise atau kejutan seperti itu. Nah, Imam Syafi'i menyuruh muridnya untuk menjumpai ibunya, mengatakan Imam Syafi'i ada di perbatasan, mengetuk pintu daripada rumah Imam Syafi'i. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu siapa? Saya muridnya Syafi'i. Mau apa? Syafi'i sudah ada di perbatasan. Ibunya langsung bertanya, Syafi'i pulang tuh membawa apa? Kata ibunya, Syafi'i pulang membawa apa? Dengan bangganya muridnya mengatakan, Syafi'i membawa ratusan unta dengan tunggangan-tunggangannya, dengan isi-isinya. Ibunya seketika marah. Aku menyuruh Syafi'i untuk mencari ilmu. Aku menyuruh Syafi'i untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Syafi'i ke sini membawa harta? Aku tidak menyuruh Imam Syafi'i mencari dunia. Kata ibunya seperti itu. Kaget nih daripada muridnya. Datang kepada Imam Syafi'i, katakan kepada Syafi'i, Syafi'i jangan pulang. Murid tadi datang kepada Imam Syafi'i, ya Syafi'i, ibumu marah. Kenapa? Ibumu tadi tanya, kamu ke sini bawa apa? Ya aku jawab, kamu bawa harta, bawa ratusan unta. Tapi ibumu marah. Kata Imam Syafi'i, ya ibu saya marah. Terus Imam Syafi'i berinisiatif, punya pikiran bahwa akan membagikan seluruh untanya kepada penduduk sekitar. Dan seketika itu pula dibagikan seluruh unta yang dibawa di Irak. Ratusan unta itu dibagikan semuanya, dan hanya tersisa kitab-kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyuruh kepada muridnya lagi, datang kepada rumahku dan bilang kepada ibuku bahwa sekarang semua untanya sudah dibagikan. Datanglah murid tadi
kepada ibu Imam Syafi'i dan mengatakan Imam Syafi'i sudah memberikan seluruh untanya kepada seluruh penduduk. Kata ibunya, silakan Syafi'i boleh pulang. Seketika itu pula Imam Syafi'i pulang. Nah, maknanya apa? Kita bisa mengambil hikmah daripada kisah ini. Orang yang dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, fokus dia dalam belajar, walaupun tujuannya akhirat, Allah kasih dunia tanpa dia cari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut, orang-orang yang senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di usia muda kita bisa mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terpenting dalam hidup mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maknanya hidup ketika kita tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan usia muda kita untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa belajar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa melakukan hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukanlah. Supaya apa? Supaya ada manfaatnya kelak. Ketika kita meninggal, kita bisa bermanfaat, dan ketika kita meninggal, kita bisa menjadikan diri kita sesuatu yang bisa dikenal dan dikenal oleh orang yang masih hidup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terkhusus untuk saya pribadi, menjadi salah satu i'tibar atau pembelajaran bagi diri saya pribadi. Walaupun saya rasa mungkin belum cukup daripada apa yang saya sampaikan terkait dari manfaat waktu muda ini, tapi mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil pelajaran daripada apa yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ketika saya berbicara atau ketika saya menyampaikan tidak mengena atau tidak sampai atau tidak masuk kepada pembahasan yang seharusnya mungkin terperinci, tapi saya menjelaskan atau menyampaikan hanya ala kadarnya saja yang bisa saya semampunya. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat, melapangkan daripada rezeki kita, memberikan keberkahan rezeki kita, usia kita, hidup kita, dan Allah memberikan kita kesehatan kepada ibu kita. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Khusus mudah-mudahan Allah angkat bala yang sedang menimpa atau penyakit yang sedang menimpa daripada negeri kita tercinta. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit ini, Allah segera angkat wabah ini, supaya kita bisa lebih maksimal, dan mudah-mudahan kita menjadi seseorang yang pandai bersyukur. Adanya penyakit ini kita jadikan, atau adanya wabah ini kita jadikan salah satu ajang untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa menyadari bahwa kesalahan kita itu letaknya di mana. Boleh jadi sekarang kita hanya bisa di rumah saja seperti ini, Allah mengabulkan doa dari salah satu hamba yang mengatakan, ya Allah saya malas belajar, ya Allah saya malas keluar, ya Allah saya malas dalam hal kebaikan, ya Allah saya malas bekerja. Allah kasih wabah ini supaya orang-orang diam di rumah. Boleh jadi seperti itu. Jadi kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Jadi pada intinya pada pembahasan kali ini, usia muda atau memanfaatkan waktu muda tidak lebih baik daripada ketika kita belajar. Tidak lebih baik daripada kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan kita bisa menikmati daripada apa yang kita pelajari. Mohon maaf bila ada kekurangan, kehilapan. Saya Al-Fakir, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam hal ibadah. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa rahmah wal hidayah wal karamah wal husnul khatimah wa rizqan halalan thayyiban wal mubarakan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya cukup sekian, akhirul kalam, ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi